secara umum di Indonesia kan, lepas dari percikan-percikan kecil di sana sini, gitu, negara sungguh-sungguh menjunjung tinggi kebebasan beragama, kemiskinan, intoleransi, lalu kemudian masalah lingkungan hidup, dan isu-isu inilah yang selalu dibawa Paus Fransiskus senantiasa ketika ia berkunjung ke banyak negara. Perkawinan itu adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan, terarah pada yang namanya kelahiran anak-anak, kesejahteraan suami istri, kelahiran anak-anak, dan pendidikan anak-anak. Doktrin itu tidak pernah berubah. Maka mereka yang nggak bisa hadir, yang nggak punya gelang tiket wristband untuk masuk ke GBK, silakan ambil bagian mengikuti misa live streaming di rumah masing-masing, dan khusus di Jakarta kami sudah bikin surat, mengirimkan surat kepada gereja-gereja agar membuat misa live streaming di gereja masing-masing. Kunjungan Paus pasti pertama-tama untuk umat Katolik adalah kunjungan Bapa kepada anak-anaknya. Mau meneguhkan supaya anak-anaknya ini yang berada di bawah memang naungan Gereja Katolik Roma terus-menerus semangat untuk mewartakan kisah kebaikan Tuhan, terus berkarya dalam konteks hidup masing-masing, terlibat dalam hidup bermasyarakat. Lalu untuk masyarakat pada umumnya, ini adalah kunjungan Paus kepada sahabat-sahabatnya. Karena Indonesia adalah juga sahabat Paus, sahabat Vatikan. Indonesia ini istimewa karena Vatikan ini adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Lalu kemudian Indonesia juga istimewa di mata Vatikan. Indonesia tuh hebat gitu ya. Karena Indonesia ini di mata Vatikan adalah negara yang hebat. Satu, karena ini adalah miniatur keberagaman. Secara umum di Indonesia kan, lepas dari percikan-percikan kecil di sana sini, gitu ya, negara sungguh-sungguh menjunjung tinggi kebebasan beragama. Lalu kemudian ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, yang menunjukkan tingkat yang baik untuk yang namanya kebajemukan. Sekali lagi saya mengatakan, lepas dari percikan di sana-sini, yang kita senantiasa berupaya untuk berbagai macam elemen masyarakat dan pemerintahan untuk mengatasinya. Tapi Indonesia itu punya posisi vital sebagai miniatur kemajemukan dan persaudaraan. Semua yang sedang terjadi di dunia, saya yakin ya setiap kepala negara kan punya dalam tanda kutip wakil-wakilnya di negara. Gitu. Dubes Vatikan, itu adalah wakilnya Paus di Indonesia. Maka apakah Paus aware mengenai banyak hal yang terjadi? Saya mengatakan itu domainnya Vatikan untuk menjawab. Tapi kemudian Paus saya yakin punya mimpi yang sama, punya ketajaman perspektif yang sama mengenai banyak hal yang terjadi di dunia. Banyak hal yang terjadi di dunia ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kemiskinan, intoleransi, lalu kemudian masalah lingkungan hidup, dan isu-isu inilah yang selalu dibawa Paus Fransiskus senantiasa ketika ia berkunjung ke banyak negara. Marilah bersama-sama kita mengupayakan untuk kemanusiaan yang lebih baik gitu ya. Jadi yang dipromosikan itu adalah yang agama demi kemanusiaan yang lebih baik. Makanya di Indonesia dia akan berkunjung ke Masjid Istiqlal, berjumpa dengan para pemimpin lintas agama, mau menunjukkan bahwa memberikan sapaan persaudaraan dan juga mengajak bersama-sama mengingatkan dan juga memberikan dukungan kepada para pemimpin agama supaya bersama-sama memperjuangkan kemanusiaan yang semakin baik secara khusus di Indonesia. Yang digaungkan sepanjang saya tahu, karena semuanya masih dipersiapkan, adalah mengenai bagaimana agama itu perlu untuk diarahkan, ataupun memang pertama-tama adalah untuk kemanusiaan. Agama itu kan berkaitan dengan ketuhanan, tapi itu terwujud dalam namanya kemanusiaan. Agama itu kita berbeda dalam banyak hal, tradisi, kitab suci, keyakinan. Kita ada yang namanya pemersatu. Pemersatu adalah kita sama-sama manusia, kita bersaudara, kita punya concern yang sama, kita punya masalah yang sama, dan kita punya yang namanya mimpi yang sama untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi untuk semua orang. Yang pertama, keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia
itu tiketnya adalah berdasarkan perbincangan antara para bapak uskup. Jadi konferensi wali gereja Indonesia ngomong ke uskup-uskup masing-masing, ke Padang, ke Atambua, ke Ambon, ke Kalimantan, Samarinda. Kamu kurang lebih berapa delegasi dari keuskupan kamu yang datang? Dicatat oleh di konferensi wali gereja Indonesia. Dan undangannya diberikan berdasarkan koordinasi antara para uskup tersebut. Jujur saja, misalnya teman-teman kita di Indonesia Timur, kan Paus juga akan ke Dili. Dan Dili itu kan dekat dengan beberapa teman-teman kita di Indonesia Timur. Dan secara logistik, ekonomis lebih murah, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Jadi beberapa dari Indonesia Timur sepertinya lebih berkenan akan datang ke Dili. Kuota-kuota tadi itu kemudian juga dibagi ke organisasi, universitas, organisasi Katolik, dan lain sebagainya. Lalu misalnya di keuskupan tersebut akhirnya ditunjuk yang namanya narahubung yang mengatur bagaimana gelang itu didistribusikan. Saya hanya bisa berbicara di Jakarta karena saya kenal narahubungnya yang memang di-assign untuk tugas ini. Pertama-tama di Jakarta, kalau saya boleh berbicara mengenai di Jakarta, Jakarta itu kan umatnya sekitar 498.000. Ya, memang terbesar, 498.000 umat Katolik itu di Jakarta. Lalu kemudian, tapi Jakarta itu kan range-nya kan umatnya kan jauh sekali. Misalnya ya, gereja Pejombongan dan Cideng di Jakarta Pusat, memang area teritorialnya nggak luas. Umatnya maka cuma 1.000. Bayangkan dengan Bekasi yang umatnya sekitar 25.000. Bayangkan di Kelapa Gading umatnya 24.000. Makanya kan nggak mungkin dikasih yang sama kan. Pejombongan 50, Kelapa Gading 50, itu pasti nggak fair. Makanya di Jakarta itu pakai algoritma, pakai rumus yang namanya proporsional berdasarkan jumlah umat. Lalu kemudian akhirnya di Jakarta itu kami di keuskupan memberikan surat mohon, namanya sudah jelas kan dalam surat kami, diberikan dalam kewenangan paroki gereja setempat dengan mempertimbangkan beberapa hal. Kami catat, 1, karyawan gereja, 2, keluarga prasejahtera, 3, kaum muda, 4, kelompok kategorial, lingkungan, baru yang terakhir para dewan paroki harian. Jadi ada yang namanya komposisi yang kami sebutkan supaya berlaku adil. Tapi ya tentu saja adil kan perspektifnya berbeda-beda ya. Ada yang diundi akhirnya, ada yang dapat berdasarkan urutan dan lain sebagainya. Pesannya sederhana, ya memang ini GBK cuma muat, nanti ada 2 stadion yang dipakai, GBK 60.000, Stadion Madia di sampingnya 26.000. Pasti nggak bisa menampung seluruh umat. Maka mereka yang nggak bisa hadir, yang nggak punya gelang, tiket, wristband untuk masuk ke GBK, silakan ambil bagian mengikuti misa live streaming di rumah masing-masing. Dan khusus di Jakarta, kami sudah bikin surat, mengirimkan surat kepada gereja-gereja agar membuat misa live streaming di gereja masing-masing. Surat-suratnya sudah kami berikan, kami sudah ada kopinya. Mohon paroki-paroki mempertimbangkan. Bahasanya adalah himbauannya adalah mempertimbangkan. Tapi domainnya kan diserahkan kepada kebijakan masing-masing paroki. Saya kalau dalam tingkat lingkungan, wilayah, saya belum tahu situasinya ya. Tapi kepada pastor paroki, suratnya ada yang namanya himbauan macam itu. Secara khusus untuk kelompok-kelompok Katolik tidak ada. Secara khusus tidak ada kami memberikan kepada organisasi non-Katolik, tidak ada. Tapi ketika ada pertanyaan dari kami, misalnya ya, kami kirim ke universitas, ini dosen kami non-Katolik, boleh nggak hadir? Kami jawabnya apa? Silakan dikembalikan kepada pihak yang diundang. Itu bukan kepada kami. Jadi domainnya yang memutuskan adalah pihak yang diundang. Misalnya kami memberikan undangan kepada Universitas A. Salah satu dosennya bukan beragama Katolik. Ini boleh nggak? Silakan universitas tersebut memutuskan, karena ini adalah delegasi dari universitas tersebut. Di acara di KW itu ada yang namanya Paus berjumpa dengan kaum disabilitas. Tapi itu teknisnya bisa bertanya dengan pengurus ataupun romo yang bertugas di KW. Ada kelompok disabilitas yang ada di KWI. Perjumpaan di KWI kurang lebih tanggal 5 siang hari. Kemudian juga ada penyambutan dengan kaum disabilitas di beberapa tempat di mana Paus itu akan berkunjung. Jadi terutama yang diakomodir seperti itu.
para pemimpin lintas agama itu ketemunya kan di Istiqlal. Itu pihak pengundang dalam ini adalah Istiqlal, pengelola Masjid Istiqlal dalam domain koordinasi dengan Kementerian Agama dan komunikasi dengan Konferensi Balai Gereja Indonesia. Maka yang untuk lintas agama itu terjadi pada tanggal 5 pagi hari di Masjid Istiqlal. Pasti ada banyak pengaturan dulu lalu lintas di sekitaran GBK, di sekitaran Jakarta Katedral pada tanggal 5 hari, dan kita bersyukur kan PJ Gubernur sudah mengumumkan sebisa mungkin tanggal 4 dan 5 working from home. Secara umum saya tidak bisa menjawab apa yang bukan menjadi domain panitia gitu ya. Kalau memang Paus Fransiskus mau menjawabnya dengan delegasinya, dia akan saya yakin mempersiapkannya. Tapi satu yang pasti, Paus Fransiskus selalu senantiasa mempromosikan perdamaian. Maka kita berada di dalam yang namanya frekuensi yang sama. Kita berada di dalam mimpi yang sama. Perdamaian di seluruh dunia, Paus Fransiskus mengatakan, taruhlah senjata kamu, kita maju ke meja perundingan. Baik di Gaza maupun di Ukraina dan dimanapun. Saya yakin Indonesia. Dan saya yakin Paus Fransiskus sebagai orang Katolik, kita berada di dalam yang namanya tataran yang sama. Kita sama-sama menginginkan untuk yang namanya perdamaian di Gaza, perdamaian di Palestina, dan di Israel, di Timur Tengah. Saya mau mengatakan begini, konteks gereja Indonesia beda dengan konteks gereja-gereja lain. Sama juga gereja Jakarta beda dengan gereja di Indonesia ini. Jadi konteks gereja itu luas sekali. Permasalahan LGBT+, kalau saya boleh katakan, itu adalah permasalahan yang tidak sangat relevan. Saya mengatakan bukan tidak relevannya, tapi tidak sangat relevan di konteks gereja Indonesia. Tapi hal yang sama tidak bisa kita sama katakan untuk gereja-gereja misalnya di Eropa Barat. Misalnya untuk gereja-gereja dengan Western culture, di mana kelompok LGBT+ ini mendapatkan ruangnya. Bahkan kan kalau di luar negeri, di beberapa negara kita bisa memilih kan, kamu apa? Male, female, binary, ataupun mention, prefer not to mention. Di Indonesia kan cuma pria dan wanita. Jadi ini tidak sangat relevan untuk Indonesia. Tapi Paus Fransiskus adalah pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Maka ketika Paus Fransiskus mengutarakan satu tema tersebut, itu terarah pada beberapa kelompok gereja Katolik di wilayah tertentu yang mungkin tidak relevan di beberapa negara lainnya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya Paus Fransiskus terhadap kalau kamu tadi katakan keterbukaannya terhadap kelompok LGBT+ progresifnya, itu kan jawaban terhadap permasalahan pastoral yang terjadi di beberapa gereja. Misalnya di Jerman, di Belanda, di Australia. Tapi apakah itu berlaku untuk Indonesia? Ya, di Indonesia nggak ada pertanyaan macam itu gitu ya. Jadi beda konteks itu. Makanya ini progresivitas tidak bisa dilepaskan dari namanya konteks. Tapi doktrin gereja tidak berubah kan, Pak? Doktrin gereja tidak pernah berubah dalam hal apa nih? Soal pemberkatan nikah itu. Pertama katanya adalah perkawinan. Yang kedua, perkawinan itu adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan, terarah pada yang namanya kelahiran anak-anak, kesejahteraan suami istri, kelahiran anak-anak, dan pendidikan anak-anak. Doktrin itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Jadi kemudian kan maaf ya, teman-teman media kan memberi judulnya apa? Paus merestui pemberkatan perkawinan. Silakan teman-teman media membuat apinya, kami memadamkan gitu. Jadi yang penting adalah yang diberkati itu bukan relasinya. Relasi itu laki-laki dan perempuan, itu kan laki-laki dan perempuan yang saya sudah sebutkan adalah perkawinan. Tapi yang terjadi di banyak negara Eropa sana, Barat misalnya, gitu, itu adalah orang-orang yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Maka yang diberkati bukan adalah pribadi, bukan relasinya, melainkan pribadinya. Itu yang berbeda sekali gitu ya. Saya memberkati relasi kalian, atau saya memberkati kamu secara personal. Orang yang Paus mengatakan ya, orang yang meminta berkat berarti kan orang yang memohon bantuan Tuhan. Orangnya yang minta, bukan apa yang mereka buat dengan komunitasnya. Satu, ini misa dengan Paus Fransiskus. Ini terjadi terakhir kali dengan Paus itu 35 tahun yang silam.
kita misa seperti biasa, misa pada umumnya, tapi yang mimpin adalah kepala negara. Maka ada kompleksitas dalam hal keamanan dan lain sebagainya. Nggak bisa namanya misa umat itu datang 15 menit sebelumnya, nggak bisa. Karena misa jam 5, setengah 4 gerbang udah ditutup. Maka usahakan sehat, makan yang cukup, datang tepat waktu atau sebelumnya, dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh panitia petunjuk-petunjuk lainnya. Itu untuk umat Katolik di Indonesia. Yang kedua, marilah kita menyambut gagasan, bukan hanya pribadi Paus Fransiskus, sebagai pribadi kita sambut, karena ini adalah Bapa untuk anak-anaknya. Tapi kita sambut juga gagasan-gagasannya. Gagasannya adalah mengenai kemanusiaan, mengenai kerjasama, mengenai bumi yang semakin harus kita rawat. Dan itu adalah milik kita bersama, supaya Paus Fransiskus ketika dia pergi dari Indonesia, gagasannya bisa kita implementasikan hari demi hari. Dan untuk umat Indonesia pada umumnya, ini Paus Fransiskus kan adalah tokoh yang cukup dihormati, dan Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang ramah, bangsa yang welcome dengan orang-orang lain. Kita menunjukkan keramahan kita, dan yang kita mau sambut adalah orang yang sungguh-sungguh berupaya dalam sejarah kepemimpinannya memajukan kemanusiaan.